kalau bisa makan sushi yang banyak ya. Kenapa itu? Kenapa gitu? Ya kan makanan, kan kita pinter bahasa itu berawal dari makanan loh. Kalau Jadi makan sushi bisa ya bahasa meskipun Jepang. saya bahasa Inggris, makan cheese terus, tapi bahasa Inggris saya nggak bisa-bisa nih. Baru dengar teori ini, menarik juga ini. Jadi makan sushi Itulah biasa. ya. Teori Emang abal-abal dari saya. Saya waktu di Osaka Prefecture University tuh ya, kalau di lab tuh keasikan ngerjain buat ini itu sampai kadang jam 12 malam gitu kan ya, jam 1 malam gitu ya. Terus udah gitu saya nyepedah pulang ke asrama gitu kan. oh, dan Jadi itu aman-aman aja ya? aman-aman aja gitu. Yuk, ada gunung ini nih, saya dapat dari internet, ada Gunung Kongo gitu kan. Mana Yaudah tuh? naik yuk, ayo gitu kan, naiklah berdua. Di bawah nggak ada salju, di atas ada salju gitu kan. Seneng lah waktu itu. Asik ya ternyata naik gunung. Yuk minggu depan yuk, ayo gitu kan. Oh Jadi, gitu. nggak sengaja deh waktu itu tiap minggu. Siap. Asli tiap minggu. Udah gitu pergi Sabtu, Iya pulang. ya. Minggu pergi lagi, Ya pulang. ampun. Sensei, apa kabar nih? Genki. Genki desu. Genki desu ka? Iya, genki yo. Seneng banget nih bisa Oh, calling-calling. iya. Aduh, ini berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun lebih kayaknya ya. Kita Duh, terakhir di ketemu tahun berapa? 2007. 2007 ya, waktu Heeh. itu di BLCI ya. Mhm. Terus udah gitu ke Jepang tahun berapa? Di tahun yang sama. Di tahun yang sama Oh, di tahun 2007. yang sama. Oh, Heeh. iya 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 iya. Saya tahun 2008 Iya, tahun berangkatnya ya. berikutnya kan berangkat. Heeh Heeh, jadi heeh, kita kan bener bener. istilahnya guru sama muridnya berangkat ke Jepang ya. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. heeh. Dewi Sensei ini kan guru saya waktu di ini ya kursus Nihongo di Nihongo Gakko di Bandung. Oke, jadi sampai sekarang kita sama-sama lagi ada di Jepang. Aku di Yokohama dan Dewi Sensei di Osaka ya sekarang. Iya iya. Oke. Oke, pertama kenalin dulu deh pertama singkat aja Sensei. Sekarang lagi Singkat, ngapain? oke. Sekarang saya masih mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Udah berapa tahun ya, meskipun sebenarnya, ada di UPI-nya itu kan kepotong ya sama saya tugas belajar dari tahun 2008 sampai tahun 2016. Jadi, saya mengajar di UPI dari 2005 sampai sekarang, Oh gitu. Nah, gitu. kebetulan sekarang ini, WFH gitu ya, Ya. jadi mengajar secara online. Nah, jadi saya ini menemui suami di sini, di Osaka gitu. Jadi, alhamdulillah sih ya dengan online saya bisa, mengerjakan segala macam pengajaran dari Osaka gitu. Jadi emang ini dosen berarti ya, full time lecturer. Saya kalau dibilang dosen suka malu, pengajar aja kayaknya. Ya sensei lah ya, sensei. Nihongo Sama no sensei. sama aja kayaknya ya, maksudnya, karena kebetulan aja bahasa Jepang adanya di universitas UPI. gitu loh ya. Ya Kalau ya. misalnya ada di SD, ada di SMP, di SMA, saya ya seneng aja gitu ya. Alhamdulillahnya aja sih, si bahasa Jepang adanya di universitas gitu. Berarti Dewi Dai sensei lah ya. Daisente, Dai sensei. これ体的じゃないでしょ? Nih, saya betul-betul ini nih, melebar nih sekarang soalnya nih. Bukan. Bukan itu maksudnya. Veteran gitu loh, veteran Jodang maksudnya. jodang. Osaka no hito, jodang suki da kara ne. So ya. Mantap, mantap. Nah, terus Iya. kalau bisa ini cerita dulu tuh S1 atau pendidikan di Indonesianya itu apa kok bisa sampai ke Jepang? Jalannya itu gimana? Jalan ke Nippongnya itu gimana, Mmm, Sensei?
Saya tuh sebenarnya hobi banget Jepang itu waktu dari SMA ya, SMA kelas Oh, 2 itu kan di SMA 10 Bandung. mhm. Nah, kebetulan se-Bandung mungkin apa, ya itu, SMA yang bahasa Jepangnya betul-betul kuat karena di situ ada sensei, namanya Asep Joli Sensei ya, yang pokoknya asik banget pas ngajar itu kayaknya sejam setengah tuh nggak kerasa gitu ya, padahal cuman seminggu sekali gitu. Nah dari Iya situ iya. saya tuh jadi seneng gitu, oh bahasa Jepang asik ya, kalau bahasa Inggris kayaknya, saya ya di samping nggak bisa juga, mau mau segimanapun, belajarnya kayaknya saya nggak akan bisa unggul di bahasa Inggris gitu. Nah terus, ya saya pas, S1 saya coba pilih bahasa Jepang, tapi waktu UMPTN yang pertama atau tes masuk universitas ya, yang pertama itu kan saya pilih Unpad waktu itu ya, Mmm. akuntansi sama bahasa Jepang, nggak lulus. Nggak lulus, akhirnya saya nunggu setahun gitu. Waktu itu, setahun saya apa ya, kayak kursus komputer di Piksi ITB. Waktu dulu itu ada, Oh, di ITB iya ada iya, Piksi ada. ya. Nah heeh, nah sambil ngisi waktu deh karena orang tua nggak bisa ngebiayain kalau ke swasta gitu loh. Jadinya ya udah tunggu setahun, terus S1, ya udah saya waktu itu nggak ada persiapan belajar buat ujian ininya ya. Jadi akhirnya, ya udahlah saya coba pilih IKIP Bandung deh gitu ya Mhm. waktu itu. Aduh, nggak sopan nih sama IKIP Bandung ya. Tapi ternyata itu rezeki saya ya. Jadi, ketika saya tahun berikutnya masuk IKIP Bandung, nah, di situ saya mulai serius, senang banget ya terpilih, pilihan pertama saya bahasa Jepang, masuk ke situ setahun, pertama itu betul-betul saya serius gitu ya, sampai saya nggak ada begitu banyak teman loh. Waktu tingkat satu tuh udah kayak serius aja gitu ya, karena apa ya, yoyunai gitulah ya, Oh, udah wajar gitu? stres gitu ya, udah stres jadi senpai nggak lulus gitu ya. Tapi udah gitu saya jadi pas tingkat 2 jadi lumayan rada-rada, "Oh bisa Rileks? nih," gitu ya, Mmm. heeh. Terus udah gitu ada aktivitas di RRI Bandung juga siaran Wah, bahasa Jepang gitu ya, mhm. pantes ini dulu ini ya Iya udah gitu bahasa Jepangnya jadinya udah wow gitu. enggak juga sih, cuman maksudnya kesempatan untuk saya melancarkan bahasa Jepang tuh jadi banyak gitu. Terus teman-teman Oh. saya juga orang Jepang. Nah di situ setiap tahun saya ada ujian untuk bisa ke Jepang ya, untuk yang belajar bahasa Jepang itu ada Japanese Studies dari Mombusho. Oh, iya iya iya, oke oke. Yang seleksinya di Kedutaan Jepang Heeh heeh. Jakarta ya. Iya. Nah itu tuh aduh cita-cita saya banget pokoknya selama S1 saya kudu ke Jepang gitu ya untuk yang setahun itu. Udah tingkat 2 nggak lulus, tingkat 3 nggak lulus, tingkat, 4 nggak lulus gitu ya. Ini kapan saya mau ke Jepang gitu kan. Akhirnya tahun kelima akhirnya lulus dan akhirnya pergilah ke, Kyoto Kyoiku Daigaku setahun Ah, asik gitu. asik banget. Heeh, tapi sebenarnya sebelum itu saya ikut essay contest, JAL scholarship gitu ya. Sebenarnya jadi sebelum setahun itu yang sebulan juga pergi gitu. Oh, Jadi yang jadi pertama kali heeh, waktu heeh, ngajar sebelum ketemu aku itu udah ke Jepang ya? Udah ke udah oh udah udah ya? udah pernah. Jadi yang sebulan sama yang setahun gitu. Itu Mhm. waktu masa mahasiswa. Terus udah gitu balik lagi ke UPI, luluslah dari situ. Oke Nah, oke terus oke. udah gitu yang ngajar di BLCI gitu. Oh gitu. Mhm. Terus habis Terus, heeh, eee, tahun 2008 itu jadi, 2005 masuk UPI terus, ujian untuk S2 gitu ya, yang Mombusho heeh heeh. lagi, tapi juga itu juga nggak lulus juga gitu ya, 2005 ikut nggak lulus, 2006 nggak lulus gitu kan, 2007 akhirnya lulus, berangkatlah Oh, 2008 nah kalau sebelumnya ke Kyoto, sekarang ke Osaka S2-nya gitu. apa Iya, khususnya? S2-nya, sebenarnya ini jurusan S2-nya itu, apa ya, Gengo Kagaku ya. Waduh, Gengo Kagaku, levelnya udah language and level culture lah gitu ya, waduh. mhm mhm. Tapi di dalamnya ada sensei yang bidangnya pendidikan bahasa Jepang. Jadi kalau kalau di
pasca di Jepang itu nggak terpaku sama nama deh kayaknya ya. Oh, iya iya iya. Misalnya saya pendidikan bahasa Jepang nggak harus ke Kyoikugaku gitu, ke apa, jurusan pendidikan, tapi di dalam situ ada sensei yang bidangnya pendidikan bahasa Jepang, ya udah saya bisa masuk ke situ gitu. Bidangnya itu sebenarnya bebas, bebas dalam arti asal dia terkait dengan pendidikan bahasa Jepang. Ada yang Oh. meneliti tentang bahasa Jepangnya juga Heeh ada, heeh begitu heeh. ya. Misalnya kontrastif antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, atau misalnya analisis terkait bahasa Jepang itu sendiri. Ada Mhm. juga yang menganalisis tentang bagaimana siswa bisa sampai bisa bicara bahasa Jepang, itu analisis ininya ya, pemerolehan bahasanya. Ada juga bagaimana kepengajaran, bahasa Jepang untuk pola kalimat ini misalnya Mhm begitu. mhm. Jadi, beragam Oke beragam. oke. Mhm mhm. Sensei aku penasaran nih, kalau dirangkum nih ya, sejak Sensei sebelum ke Jepang sampai sekarang, asik nggak sih bahasa Jepang tuh? Nihongo itu asik nggak sih? Tadi sempat dengar kalau saya tuh gagal terus gitu ya, intinya intinya saya tuh ujian nggak ada yang mulus, ya. Oh, Mau masuk universitasnya, mau pergi ke Jepangnya waktu S1, mau pergi ke Jepangnya waktu mau S2, itu nggak ada yang sekali ikut ujian langsung lulus gitu ya. Tapi kenapa saya bisa bisa, nggak nyerah gitu heeh, ya, terus seneng gitu mungkin ya? karena saya suka. Suka Mmm, itu dalam arti mungkin di sini yang membuat saya tetap bertahan itu karena saya menggunakan bahasa Jepang itu dengan orang Jepang itu sendiri. Jadi mmm, waktu, saya menyadari bahwa, bahasa Jepang itu saya harus bisa, komunikasi sama orang Jepang itu dari kuliah tingkat satu ya. Kuliah tingkat satu tuh saya berusaha baca-baca, ada majalah waktu itu Nihongo Janaru, terus di situ ada kayak corner buat, nyari temen. oh Nah, di situ saya korespondensi. masukin, hobi saya ini, saya nyari temen orang Jepang buat belajar bahasa Jepang, begitu ya. Nah udah, waktu itu Nihongo Janaru sama Hiragana Times ya, saya coba pasang iklan, bukan iklan sih ya, kayak corner gitu, saya Mmm, isi, terus akhirnya yo banyak berdatangan gitu ya, kita surat-suratan, oh zaman dulu dong surat-surat. sekarang Instagram, sekarang kalau sekarang Sekarang sih lebih ke line, email heeh, ya live ya, mungkin ya, tapi zaman dulu tuh aduh yang namanya internet tuh masih kudu ke internet cafe gitu iya, loh. Yang warnet. yang akhirnya kita surat-suratan, tapi seneng waktu itu sampai 70 temen gitu Ya ya di luar ampun. negeri, di mana-mana pada akhirnya ya, karena Hiragana Times itu kan seluruh dunia. Nah terus Ah, akhirnya pakai bahasa Inggris yang waduh seadanya gitu ya, kalau bahasa Jepang masih masih bisa lah ya, tapi kalau bahasa wah gitu kan. Tapi dari situ saya jadi ngerasa ada temen gitu yang menyemangati ya, maksudnya, mhm "Dewi Sang mhm. ayo ke Jepang saya tunggu," gitu kan. Yang akhirnya pas, setiap tahun saya gagal tuh karena ada temen yang nyemangatin gitu ya, ya akhirnya saya bisa bertahan gitu loh dan ya udah gagal, ya udah coba lagi gitu loh. Jadinya, waktu ke Jepang yang setahun pun, itu akhirnya saya kan pakai Johachikipu ya, pernah nyoba? Pernah 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 pernah. Natsukashi. Pernah? Itu Pernah pernah. itu saya dari yang nggak tahu Johachikipu tuh apa gitu ya, terus saya keluar dari Kyoto, keluar dari rumah di Kyoto waktu itu, terus ke Kyoto Station dong, terus ke si Ekiing-nya itu ya, "Sumimasen, watashi kore Nagasaki made ikitai desu kedo, dono densha ni noreba ii desu ka?" Gitu ya, saya tanya ke si Ekiing-nya, "Hah? Mama, toriaezu okayama made no densha notte kudasai ne, Nambangseng to kan ya." Terus saya bingung, waktu itu barulah saya beli si buku gitu ya, buku kecil, terus Heeh. udah gitu di situ jadwal jadwal kereta Kereta. berangkat seluruh Iya iya. Jepang gitu kan. Waduh. Akhirnya sambil sambil naik kereta gitu ya, saya lihat, oh iya ya, wah wah, ada sekitar 8 8 densha, aku harus naik gitu kan, Norikae gitu. Aku jadi, "Heh," gitu, itu dari Shihatsu ya, sampai di Oh pagi bener. Nagasaki itu udah kehabisan udah kehabisan jam 11 dan itu tujuannya apa, karena saya pengen ketemu sama penpal saya, teman Oh surat-suratan. akhirnya ketemu? Ketemu, tapi
ya gitulah akhirnya mewahku kaketa gitu loh. Sumimasen, ini jam 11 malam keretanya udah nggak ada gitu kan. Dia akhirnya dari rumah ngejemput pakai mobil, nyetir 2 jam gitu. Ya gitulah maksudnya jadinya ya itulah, Wah, ada seru teman seru, pempel yang seru banget tuh. nyemangatin gitu, gitu. Jadi Makanya heeh, suka, terus heeh. ada lingkungan sekitar yang betul-betul mendukung saya untuk tetap bertahan gitu loh, Iya iya iya. gitu sih. Dan memang secara karir juga Sensei juga emang udah, dari awal ingin menggeluti nggak ya, bahasa Jepang kan? Dari waktu masuk universitas kan S1 di Indonesia? Iya iya, itu sih Heeh, udah pasti ya, udah pasti ya, udah jadi kan pasti Nihongo bahasa Jepang. Nah, cuman waktu itu kalau jadi, gurunya itu, saya nggak kepikir sama sekali, karena apa ya, guru sih kerjaannya udah kelihatan gitu loh. Kita kan tiap hari ngelihat guru ngajar, udah mhm, kelihatan. Jadi bagi saya guru tuh nggak menarik gitu waktu itu ya. Saya pengen coba, kerja di perusahaan gitu loh yang oh, keren gitu kan, yang bayangan waktu itu jadi interpreter tuh asik kayaknya gitu kan. Jadi buat jadi pengajar tuh sama sekali saya nggak begitu pengen gitu loh waktu itu. Tapi ya mmm, entah kenapa mungkin alhamdulillah ya. Nah, ini mungkin satu satu keberuntungan saya yang sekali ujian langsung dapet itu yang ujian PNS itu. Jadi saya tuh iseng S2 kan di UPI waktu itu ya, karena, heeh, aduh saya bingung, coba kerja nggak begitu pas, akhirnya, saya coba kuliah S2 lagi di UPI. Nah waktu itu ada lowongan PNS, saya iseng aja sih, coba deh masuk UPI meskipun nggak mungkin kayaknya dapet gitu ya, iseng-iseng aja. Ternyata dapet gitu loh. おめでとうございま Jadinya す。ya udah, oh heeh, ya udah akhirnya ya oh udahlah, oh mungkin ini jalannya gitu. Jadi Dan nggak sengaja, itu heeh. udah selesai S2? Selesai S2 di, eee Itu lagi oh S2 sedang di UPI. proses? Heeh, jadi lagi S2 di UPI, terus ada perekrutan, terus terekrut, ya udah jadi PNS, 6 bulan kemudian itu lulus gitu. Sebentar, terus ke Jepangnya itu, S2 yang lagi. oh S2 lagi, 2 kali? Enggak, soalnya gini loh, di bidang bahasa Jepang ya, Heeh itu heeh. lumayan ketat loh. Maksudnya, Mmm, orang yang S2 di luar Jepang, itu jarang yang bisa diakui oleh, ininya sendiri, si universitasnya gitu loh. Jadi, oh, kayak apa ya, kudu ngulang lagi, kebanyakan gitu loh. jadi mantepin ya istilahnya, dimantepin, Hmm. didobelin ya, degree-nya didobelin Heeh gitu. heeh. Iya 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 banyak sih kasus apa, Bukan didobelin sih, contoh-contoh. akhirnya jadi kayak nggak diakui gitu. Oh jadi Sedih banget ya. ini ya, ditimpa, Tapi override? ditimpa, Cuman ya karena waktu itu ya beasiswa juga sih ya, jadi ya nggak apa-apa lah, Heeh, mhm alhamdulillah aja mhm. sih gitu, karena kan bisa lanjut ya, gitu. Gitu. Wah, asik juga nih So 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 so. pengalamannya. Apakah selalu di Kansai atau di Kanto sih, Sensei itu? Pernah di Kanto nggak? Nah itulah ya, apa ya, kenapa saya selalu ke Kansai? Iya, ini saya Entah pengen dengar kenapa ceritanya. ya, saya saya dulu itu kan pernah yang sebulan itu di Tokyo pernah kan ya, waktu Oh, itu ke Tokyo, programnya ya, ke Tokyo mhm itu 2 mhm. minggu, Kanazawa seminggu, Kyoto seminggu. Nah, Mmm, terus udah gitu, asik nih kayaknya Kyoto gitu loh waktu itu ya. Nah, cuman kalau Tokyo tuh waktu itu saya sempet ya kayak nanya, "Sumimasen, koko doko desu ka?" Gitu. Ternyata jawabannya, "Ah, isogashi," gitu kan ya. Kok secumetai ini gitu ya. Saya tuh kan orangnya perasa ya, mau konomachi iya ya nah gitu kan. Nah terus, tapi mungkin itu ya saya nggak suka sama Tokyo yang terlalu bising gitu ya bagi saya ya. mhm. Nah terus udah gitu kenapa saya pilih Kyoto, mungkin waktu itu karena Kyoto tuh kan budayanya asik banget Ya ya. kental Jadi gitu saya ya, tuh kalau kental misalnya bisa Jepang. tinggal di situ, kayaknya asik ya udah saya pilih Kyoto Keiko Daigaku. Nah terus,
waktu S2 kenapa jadi Osaka, karena waktu Kyoto Keiku Daigaku, saya ada sensei. Dia itu, bilang, "Dewi-san kalau mau lanjut S2 tapi nerus ke S3, saya ada kawan, jangan di Kyoto Keiku Daigaku, karena kita cuman sampai S2 aja," gitu. "Saya ada kawan di Osaka," gitu. Jadi nanti saya saranin ke beliau ya, gitu. Ya udah dikenalin ke Osaka Prefektur Daigaku itu, ke senseinya, terus saya minta, "Sensei boleh nggak jadi pembimbing saya?" Gitu ya, karena saya mau ada ini, apply beasiswa gitu. Ya udah akhirnya, ini deh, lanjut deh, Lanjut ya? gitu. S2, S3 berarti? Iya, tapi ya, Oh, kalau Mombusho itu kan bisa masuk ujian atau enggak kan gitu ya, jadi nggak oke oke. langsung lanjut kan. Oh, Heeh, heeh. gitu. Ya, Wah, ada tahapannya kan, oke. gitu. Terus, kalau kehidupan di Kansai itu menurut Sensei termasuk, apa ya, bagi cewek misalnya itu aman nggak sih sebenarnya di sana itu? Relatif aman nggak Eee, ya? saya Apalagi ya, sebagai orang Indonesia misalnya. Soalnya banyak heeh, pemirsaku yang nanya gitu, kalau mhm. misalnya sekolah gitu, sebenarnya kalau cewek di sana aman nggak sih? Kayak gitu. Jadi mereka nanya juga gitu. Saya jadi penasaran daerah Kansai itu seperti apa? Kalau, Jepang secara keseluruhan aman, Hmm, ya, aman dan Kansai juga saya kira aman, ya. Aman dalam arti meskipun teman-teman orang Jepang saya bilang, "Jangan larut malam juga," gitu ya. iya iya. Cuman memang, kalau misalnya kita hidup di Kansai kayaknya kita perlu, tahu daerah-daerah yang dalam tanda kutip itu daerah yang lumayan rawan, seperti misalnya Nishinariku ya. Daerah Nishinariku ini mungkin tahu nggak ya, itu adanya di antara Tennoji ya, deket-deket Tennoji. Jadi ada Osaka, ya Mhm. pusat Osaka itu namanya ada stasiun Osaka atau stasiun Umeda lah gitu ya. Terus nanti di bawahnya ada Tennoji, di atas dikit itu ada daerah namanya Nishinariku. Nah, Hmm. Nishinariku ini katanya sih ya daerah, tempat di mana banyak, homeless gitulah ya, Oh, ya ya orang-orang ya. yang, tidak memiliki identitas lah begitu. Hmm. Nah, termasuk juga dengan daerah yang rawan karena di situ ada banyak ya, itulah ya orang-orang tidak baik. Nah, Hmm. jadi, tapi sekarang sepertinya pemerintah Osaka ini sedang menggalakkan daerah Nishinariku juga untuk jadi tempat wisata. Tempat wisata dalam Oh, arti apa ya, hotel-hotel murah di situ tuh banyak banget. banyak. Semalam yang 2.000 yen aja lumayan, gitu. Mungkin, Oh. karena memang daerahnya nggak begitu aman ya, jadi mungkin, dibuat murah begitu. Tapi, kayaknya pemerintah Osaka sedang membuat itu supaya lebih banyak dikunjungi oleh banyak orang, jadi mungkin lebih lebih berbaur begitulah, Hmm. sepertinya ya, gitu. Tapi secara umum di Osaka, di Kansai Kansai itu kan luas ya, Iya, Kansai itu nggak luas hanya banget. Osaka, ada Nara, Wakayama, terus Shiga, enggak sampai Shiga sih, Kyoto lah ya, itu semua Kansai gitu. Di Kansai dimanapun aman ya, Hmm. cuman memang sebaiknya memang hindari keluar di malam hari. Mhm. Cuman ya gitu, saya waktu di, Osaka Prefecture University tuh ya, kalau di lab tuh keasikan ngerjain buat ini itu sampai kadang jam 12 malam gitu kan ya, jam 1 malam gitu ya. Terus udah gitu saya nyepeda pulang ke asrama gitu kan. Oh, dan itu Jadi aman-aman aja ya? aman-aman aja gitu. Oke oke. Daijoubu yo. Hanya mungkin kan, kalau daerah saya kan Osaka Prefecture University itu kan di selatan ya dari Mhm. pusat kota Osaka itu sendiri. Jadi ya aman sih, cuman, usahakan kalau saran saya sih, di manapun ya, seaman apapun ya kita harus menghindari resiko gitu. Kalau malam-malam sekitar maksimal jam 11 lah ya, jam 10, Mhm. jam 11 kayaknya mungkin lebih baik udah ada di rumah gitu ya. Tapi kalaupun terpaksa gitu ya, ya aman gitu ya. Kadang kan biasanya ada tuh yang karaokean tengah malam Iya iya iya. dari jam 3 gitu kan, Iya, terus biasa udah gitu mahasiswa. masih juga
"Da yo ne," Kalau masih cowok juga kan gitu kan. kalau cowok sih nggak masalah, tapi kalau So cewek so kan so, ya, hmm, ala cewek, heeh, hmm, gitu. Terus ini, apa, kayak kayak Gasto atau iya, Saizeriya, itu kan heeh, biasanya sampai jam 2 malam ya? heeh. Kadang ada yang sampai jam Gitu. 4 pagi juga ada. Da karena mungkin, bisa amannya itu karena di Jepang itu ya aktivitas itu siang malam kayaknya ya, kan Hmm, ada kombini 24 jam juga gitu ya. Jadi ya secara ini sih aman-aman aja, tapi ya lebih baik hindarilah, hindari ya. keluar rumah di atas jam 10, 11 gitu. Hmm, Kalaupun misalnya harus ya nggak apa-apa juga, alhamdulillah sih aman-aman aja gitu. Saya kalau di Indonesia termasuk orang yang nggak suka main, tapi hmm. kalau udah di Jepang entah kenapa, keluyuran lah pokoknya. Sensei soalnya ini ya, Sensei Yamagaru ya, Yamagaru. Nacata. Itu Fotonya kan juga banyak ya. kecemplung kecemplung. Jadi waktu tahun 2011 ya, saya tuh 2011 ya, saya tuh, "Aduh pengen olahraga kemana ya?" Gitu kan, iseng tuh waktu itu sama temen orang Indonesia, "Yuk, ada gunung ini nih," saya dapat dari internet, "ada Gunung Kongo," gitu kan. "Ya Mana udah tuh? naik yuk, ayo," gitu kan, naiklah berdua. Di bawah nggak ada salju, di atas ada salju, gitu kan. Seneng lah waktu itu, asik ya ternyata naik gunung, "Yuk minggu depan yuk, ayo," gitu kan. Oh Jadi, gitu. eh nggak sengaja deh waktu itu tiap minggu, Siap. asli tiap minggu. Udah gitu Sandi, pergi Sabtu, Iya pulang, ya. Minggu pergi lagi, Ya pulang. ampun. Itu emang emang Pokoknya deket atau gila lah. gimana? Emang Eh? deket atau gimana? Iya, Sama jadi waktu itu Osaka itu? eee, heeh, jadi waktu awal-awal kan saya nyari-nyari internet tuh, udah Hmm, nyari-nyari internet, ternyata ada temen yang ngasih tahu, "Wih nih kalau ada mau jalan-jalan di sekitaran Kansai, ini ada bukunya," gitu kan, termasuk di situ naik keretanya kayak gimana gitu kan. Udah akhirnya buku itu aja yang dibaca gitu kan ya, tiap mau weekend tuh, wah iya, hari Sabtu ini ke sini, hari Minggu ke sini gitu kan, sambil cari tiket-tiket murah lah gitu, kita kan biasa orang asing, cari, ya udah pergilah, apalagi kalau 3 hari itu ya, Sabtu pergi, Minggu pergi, Senin pergi, wah udah aja pokoknya. di situ Gitulah asiknya. berarti di daerah Kansai itu memang selain aman juga kayaknya banyak ini ya tempat-tempat yang enak dikunjungin ya. Kayak gunung pun Betul deket ya. betul betul. Kalau kalau Asik. Tokyo dan Yokohama ini terus terang jauh dari gunung ya. Maksudnya Mmm. harus harus kayak jauh 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu kan naik naik bus kemana ke Gunung Fuji aja 3 jam kan, 3 jam dari ini, dari So desu yo Tokyo. ne. Mhm. Tapi, itu, saya tuh kalau misalnya daerah Kanto tuh ada ini, ada Gunung Takao. Pernah pernah Oh ke ya ya, situ? pernah pernah pernah. Pernah? Pernah. Itu tapi banyak orang banget ya katanya ya? Heeh, sama, Dewi Sensei nggak level lah, nggak level, jangan ke situ. Tapi asli loh waktu itu ya, waktu saya awal-awal banget ya, sebelum hobi naik gunung sih, waktu itu, dapat berita, Gunung Tako tuh indah banget gitu kan, katanya mau mijinya, aku tuh penasaran banget waktu belum hobi hiking ya, Heeh. penasaran banget pengen ke Takau itu ya, tapi pas udah hobi hiking terlupakan, tapi tetep pengen tahu aja. Ya kalau untuk lihat Momiji sih kayaknya bagus ya, maksudnya nggak kalau ketinggian itu mungkin kurang menantang mungkin ya. Tapi Jadi banyak banyak orang Jepang yang ke situ katanya ya? banyak banget. Sekarang wah Mmm. rame banget. Buat pemirsaku yang mungkin ingin belajar di Jepang, terus ingin belajar kayak mendalami bahasa Jepang, kira-kira satu pesan kayak gimana Sensei pesan buat pemirsaku dan pemirsanya Sensei nanti mungkin? Oke, jadi apa ya, sebenarnya, apa sih ya bidangnya, saya kira kalau suka kita bisa, menghadapi kemudahan dan kesulitannya ya, apapun Hmm, ya. Tapi kalau misalnya, kalian hobi dengan bahasa Jepang, jalanilah dengan apa ya, tidak memisahkan bahasa Jepang itu dari, tempat bahasa Jepang itu digunakan,
Jadi kalau Mhm, misalnya bahasa Jepang itu digunakan oleh orang Jepang, ya berarti kita harus komunikasi lah dengan orang orang Jepang. Jepang. Ketika bahasa Jepang itu digunakan di Jepang, buatlah kesempatan agar supaya kalian bisa mengunjungi Jepang, apapun caranya ya, mau wisata, mau studi tour, mau homestay ataupun apapun. Ya karena daya tariknya adalah ketika kita memahami orang Jepang itu seperti apa, ketika kita memahami bahwa lingkungan atau alamnya Jepang tuh kayak gini gitu loh ya. Jadi itu Mhm, kayaknya asik ya buat buat kita dalami dan itu tidak membuat kita bosan gitu. mmm. Kapanpun banyak yang bisa kita gali gitu. Kayak gitu sih. Makasih banget. Yang pasti yang pasti Mhm. kalau bisa makan sushi yang banyak ya. Kenapa itu? Kenapa gitu? Ya kan makanan kan kita pintar bahasa itu berawal dari makanan loh. Oh, kalau Jadi makan sushi bukan ya bahasa meskipun Jepang. saya bahasa Inggris, makan cheese terus, tapi bahasa Inggris saya nggak bisa-bisa nih, kayak Ini gitu. ini baru dengar teori ini, menarik juga ini. Jadi makan sushi biar Itulah bisa. ya, teori Emang abal-abal dari saya. emang ini seneng sushi, Sensei? Seneng banget seneng Aku banget. awal tuh nggak bisa loh, nggak bisa makan awal. Oh iya ya? Awal-awal tuh masih yang mentah tuh, sampai sekarang sashimi aku nggak. Kalau Nggak bisa, kalau sushi seneng, tapi masih. kalau sashimi nggak ada nasinya itu kayak gimana gitu. Orang Indonesia itu ya, Saya masih wajar orang ini. wajar. Orang Wajar, Indonesia pokoknya kudu ada nasi kan, nasi pasti pasti. heeh. Gohang wa nasi gitu ya. Gua nasi. Iya, aduh seneng banget, Aduh, asik banget nih ngobrol ini. seneng banget. Makasih ya udah diundang Sensei kan ya. heeh, Sensei kan ada channel ya, channel-nya tentang bahasa Jepang, Betul, sesuai profesinya beliau ini. Jadi nanti iya kalau teman-teman tertarik, ya silakan berkunjung ke channel-nya Sensei, Dewi iya, and Jepang, Dewi dan di Jepang, atau sini, gimana? Nama Dewi channel-nya Jepang. apa? Iya, ini ya, Heeh, nanti aku ini Dewi dan Jepang. Dewi dan Jepang. Nanti aku cantumin di deskripsi, jadi kalau yang tertarik harus Siap nonton. siap. Soalnya Meskipun soalnya meskipun, heeh, ini isi-isinya videonya pembelajaran semua ya. Jadi buat kalian yang, hobi apa ya, yang lebih real gitu mungkin agak-agak susah ya, tapi, mudah-mudahan bisa berguna, begitu. heeh. Terus bagi yang hobi mendaki gunung, Sensei ini sumber yang terpercaya banget. Beliau ini sering banget mendaki gunung. Iya, Kalau amin kalau amin bisa amin. bikin channel channel mendaki lah, Sensei. Nah, itulah, saya masih campur-campurin di sini, di channel Oh, ini di channel pokoknya. ini. Oke Kalau oke. terpisah-pisah, aduh kesibukannya saya agak-agak susah gitu ya. Oh ya. Hmm. Oke, oke gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat karena ada Dewi Sensei. Oke. Amin amin, enggak Oke. juga, ini karena Sandi yang ngundang saya nih. Oke. Ini ya, saya tuh bangga tuh waktu itu begitu bersemangat gitu ya, belajar bahasa Jepang. Saya tuh nggak susah, ngajar susah, dia mah udah berusaha sendiri gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa punya murid nih, mantan murid yang sekarang, di Yokohama ya, Ya, kita alhamdulillah. sama-sama di Pokoknya Jepang. bangga banget ya. Mhm. Saya Oke, juga seneng thank you Sensei thank ini you. karena ngajarnya juga canggih banget waktu itu. Makanya saya juga semangat banget belajar dulu ya di BLCI. Amin amin amin. Makasih makasih makasih. Oke. Ichiman atau de okuru yo. Nande なんKarena でですか？褒められたからね、あげ関西ないと。これ関西のノリ？なんで海苔は食べなくちゃよ。わかりました。Wah,はい。ini pokoknya orang Kansai ini joke-nya bagus banget lah. Oke, jadi sekian aja percakapan sama Dewi Sensei. Makasih banget udah denger. Oke, aku akan jumpai kalian di video selanjutnya. Bye Bye. bye. は Oke, oke, い。udah じ gitu. ゃあ Jangan ね。nih.